Sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin militer dan tokoh politik tangguh, kini berdiri khusyuk di depan Ka'bah. Di tengah panasnya suhu Makkah, ia mengenakan kain ihram putih, sederhana dan tak dibedakan dari jutaan umat muslim lainnya. Wajahnya terlihat tenang, penuh rasa syukur. Sosok itu adalah Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Kunjungan ini bukan semata agenda kenegaraan. Ini lebih dari sekadar diplomasi. Di balik lawatan resmi ke Arab Saudi, terselip sisi personal dan spiritual dari seorang pemimpin yang akan mengemban amanah besar. Lantas, apa sebenarnya tujuan kunjungan Prabowo ke Arab Saudi? Apa yang terjadi selama ia berada di sana? Dan kenapa momen umroh ini begitu menyentuh banyak orang? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan konten-konten terbaru dan mendalam dari channel ini. Jangan sungkan juga tinggalkan komentar. Menurut kamu, apakah pemimpin yang dekat dengan nilai-nilai spiritual akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan? Kunjungan luar negeri pertama sebagai presiden terpilih. Pada awal Juli 2025, tepat setelah dinyatakan resmi sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto melakukan lawatan penting ke luar negeri. Negara yang dipilih sebagai tujuan pertama bukanlah negara barat, melainkan sebuah pusat peradaban Islam, Arab Saudi. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Arab Saudi merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam berbagai bidang, dari energi, investasi, pertahanan, hingga urusan haji dan umroh yang menyentuh hati umat Islam Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan erat dengan kerajaan Arab Saudi, terutama dalam pengelolaan jemaah haji dan umroh. Maka kunjungan ini menjadi simbol penting bahwa pemerintahan Prabowo menempatkan dunia Islam dan diplomasi kawasan Timur Tengah sebagai prioritas. Pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, Prabowo disambut secara resmi oleh pihak kerajaan. Salah satu momen utama adalah pertemuan bilateral dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, MBS. Pertemuan ini membahas sejumlah hal strategis, termasuk potensi kerjasama, pertahanan dan keamanan. Mengingat latar belakang militer Prabowo, isu pertahanan menjadi topik penting. Ada peluang kerjasama dalam pelatihan militer, pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista, hingga kolaborasi intelijen. Ekonomi dan investasi. Arab Saudi tengah gencar mengembangkan visi ekonomi Vision 2030, dan Indonesia bisa menjadi mitra kunci dalam sektor energi bersih, infrastruktur, hingga pariwisata halal. Penguatan diplomasi haji. Setiap tahun, jutaan umat Islam Indonesia berharap bisa berangkat haji dan umroh. Dengan hubungan erat yang dibangun sejak awal pemerintahan, Indonesia berharap mendapatkan kuota dan pelayanan lebih baik di masa mendatang. Pertemuan berlangsung hangat, penuh simbol persaudaraan dua bangsa besar. Bahkan dalam beberapa foto yang beredar, Prabowo tampak tersenyum akrab bersama MBS, memperlihatkan keharmonisan dua tokoh kuat dunia Islam. Namun yang paling mencuri perhatian publik bukan hanya soal diplomasi tingkat tinggi, tapi momen sederhana nan sakral, ketika Presiden terpilih Republik Indonesia itu melaksanakan ibadah umroh. Setelah menjalankan agenda diplomatik, Prabowo menyempatkan diri menuju kota Makkah. Di tengah padatnya aktivitas politik, ia memilih untuk merenung, berdoa, dan bersujud di tempat paling suci umat Islam. Dalam dokumentasi yang dibagikan oleh tim media dan jemaah Indonesia di Tanah Suci, tampak Prabowo mengenakan kain ihram putih, berjalan pelan di pelataran Masjidil Haram. Tidak ada protokol berlebihan. Tidak pula pengawalan yang mencolok. Ia berjalan layaknya jemaah biasa. Tentu, pengamanan tetap ada, tapi dilakukan dengan sederhana dan tertib. Banyak jemaah Indonesia yang mengenalinya dan spontan mengucapkan salam, bahkan memintanya untuk berfoto. Prabowo dengan ramah meladeni mereka, meski tetap menjaga ketenangan ibadah. Saat berada di depan Ka'bah, ia tampak diam cukup lama, berdoa dengan khusyuk. Banyak pihak menilai ini bukan sekadar ibadah,
melainkan bentuk permohonan dan rasa syukur seorang pemimpin yang baru saja dipercaya mengemban tugas besar. Momen umroh Prabowo langsung viral di media sosial. Banyak masyarakat yang merasa haru dan terinspirasi oleh langkah tersebut. Tagar seperti umroh Prabowo dan Presiden bersujud menjadi trending topik. Sebagian menganggap ini adalah simbol kerendahan hati. Bahwa di tengah kekuasaan yang besar, Prabowo masih mau tunduk dan mencari bimbingan ilahi. Ini penting, sebab dalam sejarah kepemimpinan Indonesia, banyak rakyat yang merindukan pemimpin yang religius namun tetap rasional. Di sisi lain, banyak tokoh agama juga memberikan apresiasi atas langkah Prabowo. Mereka menilai bahwa memulai perjalanan kepemimpinan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan adalah pertanda baik. Itu menunjukkan bahwa ia sadar betapa beratnya amanah yang sedang dipikul. Banyak pihak menganalisis momen ini dari kacamata yang lebih dalam. Umroh yang dilakukan Prabowo bukan hanya ritual ibadah, tapi juga pesan politik simbolik. Bahwa ia ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia, terutama umat Islam, bahwa pemerintahannya tidak akan jauh dari nilai-nilai spiritual dan akhlak. Dalam wawancara singkat usai ibadah umroh, Prabowo mengungkapkan bahwa ia merasa sangat terharu dan bersyukur bisa beribadah di Makkah. Ia menyebut bahwa tempat itu adalah tempat terbaik untuk memohon kekuatan agar bisa menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan amanah. Kalimat itu menjadi penutup yang menyentuh, seolah ingin mengajak semua rakyat Indonesia untuk mendoakan perjalanan panjang yang akan ia mulai sebagai kepala negara. Kunjungan Prabowo Subianto ke Arab Saudi bukan sekadar agenda kenegaraan. Ini adalah simbol awal dari babak baru kepemimpinan Indonesia. Lawatan resmi yang dikombinasikan dengan ibadah umroh adalah refleksi dari pendekatan yang seimbang antara kerja diplomasi dan penguatan spiritualitas. Dengan menyentuh hati umat melalui umroh dan menyusun langkah strategis lewat diplomasi, Prabowo mengirim pesan bahwa pemerintahannya akan berpijak pada nilai-nilai keadilan, persatuan, dan ketakwaan. Kini, dunia menanti, rakyat berharap, dan sejarah mencatat bahwa sebelum memimpin dari istana, Prabowo terlebih dahulu bersujud di hadapan Ka'bah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah simbolis yang kuat? Ataukah sekadar rutinitas diplomatik biasa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan konten mendalam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan dari kamu sangat berarti agar kami bisa terus hadir dengan informasi yang akurat, tajam, dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.